Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya Lutfia Firdaus dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam akan sedikit menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Nah, yang pertama kita membahas dulu mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang dimana bunyinya itu adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya wa ilahukum ilahu wahid dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa rahmanur rahim, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada umatnya bahwa hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, bahwa untuk Allah lah ibadah kita sebagai manusia, bahwa tiada sekutu dan tandingan bagi Allah dan Dia yang Maha Esa dan Tunggal, dan Rob lah tempat bergantung semua manusia, yang tiada ilah selain Dia, tiada ilah selain Allah, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ketika surat ini muncul diriwayatkan bahwa ada kaum kafir Quraisy yang dimana mereka itu bertanya-tanya. Mereka itu seakan-akan ingin meminta bukti dari ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tersebut. Maka dari itu turunlah ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164, yang dimana bunyinya adalah Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma yanfa'ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahis sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun, yang dimana artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia dihidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh di sanalah terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini penciptaan langit dan bumi itu yaitu dalam hal
ketinggian, kelembutan, keluasannya, serta bintang-bintang yang bergerak dan yang diam, juga peredaran pada garis edarnya, dataran rendah dan dataran tinggi, gunung laut, gunung pasir, kesunyian, keramaian, dan segala manfaat yang terdapat di dalamnya, pergantian siang dan malam, satu pergi yang lain datang menggantikannya dengan tidak saling mendahului dan tidak sedikit pun mengalami keterlambatan meski hanya sekejap. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang dimana artinya adalah tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka dari itu ini bisa kita lihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah sekali ketika siang dan malam tidak pernah saling mendahului, maka bumi, planet-planet itu tetap berada di garis edarnya, begitu ya. Nah, itu tuh bisa disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa terkadang yang satu panjang dan yang lain pendek, terkadang yang satu mengambil bagian yang lain lalu saling menggantikan, sebagaimana firman-Nya yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili dalam Quran surat Al-Hajj, yang artinya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya menambahkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam itu ya seperti ya pergantian gitu ya, pergantian siang dan malam. Nah, lalu selanjutnya wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, yang artinya dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ya, artinya dalam penghamparan laut oleh Allah Ta'ala sehingga bahtera itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia, dan agar mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawanya ke daerah lain silih berganti. Jadi di sini itu tanda kebesaran Allah juga bisa digambarkan sebagai bagaimana Allah menghamparkan laut untuk sebagai penghubung antara satu negara dengan negara lainnya, untuk mereka supaya saling menikmati tapi saling mengambil manfaat antara satu negara dengan satu lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan lanjutnya wa ma anzalallahu minas sama'i min fahya bihil ardi ba'da mautiha, yang artinya dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Nah, firman Allah ini itu seperti firman yang lain dalam Quran surat Yasin ayat 33 dan 36 sampai 36. Nah, yang artinya itu merupakan dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ini saling berkaitan dengan Quran surat Yasin 33-36, bukan saling berkaitan tapi mungkin saling menegaskan gitu ya. Nah, terus selanjutnya wabasa fiha min kulli dabbah, yang artinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Nah, dalam bermacam-macam hewan yang ada di bumi ini, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam warna dan manfaat, kecil dan besar, dan Dia Allah mengetahui semuanya itu dan memberikan rezeki kepadanya. Tidak ada satupun dari hewan-hewan itu yang tidak terjangkau atau tersembunyi darinya. Nah, ini juga bisa bisa digambarkan sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Masya Allah sekali gitu ya. Nah, lalu selanjutnya wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin. Artinya terkadang angin itu berhembus dengan membawa rahmat dan terkadang berhembus dengan membawa malapetaka.
Terkadang datang membawa berita gembira dengan berhenti di hadapan awan sehingga turun hujan, dan terkadang berhembus dengan mengiring awan tersebut, terkadang mengumpulkannya dan terkadang mencerai-beraikannya, terkadang berhembus dari arah selatan dan terkadang dari arah utara, dan terkadang dari arah timur yang mengenai bagian depan Ka'bah dan terkadang dari arah barat yang mengenai bagian belakang Ka'bah. Wallahu alam. Ini bisa kita gambarkan sebagai tanda kebesaran Tuhan, yang dimana Tuhan itu memberikan rahmat bagi kita semua melalui angin, sepoi-sepoi angin seperti itu. Tapi angin-angin tersebut itu bisa menjadi malapetaka juga bagi kita semua ketika ya mungkin itu bisa dijadikan sebuah azab, ya wallahu alam sih ya. Nah, lalu selanjutnya wasahabil musakhirina sama iwal ad, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Artinya berjalan di antara langit dan bumi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju wilayah dan tempat-tempat mana saja yang dikehendakinya, sebagaimana Dia telah mengendalikannya. La ayatil qaumi yaqilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya pada semuanya itu terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu telah menciptakan segalanya, menciptakan segalanya dengan tidak sia-sia, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kebermanfaatan manusia, Allah menciptakan angin untuk dinikmati oleh manusia, namun bisa jadi petaka untuk manusia itu sendiri. Lalu Allah menggantikan pergantian siang dan malam. Intinya di dalam Quran surat 164 itu, Quran surat Al-Baqarah ayat 164 itu kita bisa mengetahui gitu. Jadi Allah itu mengetahui kepada kita bahwa ya inilah tanda-tanda kebesaran saya gitu. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Nah, dan yang akan saya sampaikan sedikit juga mengenai yang tadi, antara Al-Quran itu benar-benar kitab yang harus memang semua umat Islam pelajari gitu ya, karena di dalamnya itu tidak pernah ada saling bertentangan antar di dalamnya, karena sudah tadi dijelaskan juga bahwa ketika ayat 164 ini ditegaskan oleh ayat di surat yang lain. Misalkan yang tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ditegaskan dengan Quran surat Yasin ayat 33 dan 36, dan itu tuh tidak bertentangan dan bahkan itu tuh saling menguatkan antar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita harus bisa melihat kebesaran Allah, dan kita harus menjaga kebesaran Allah seperti menjaga hewan, tumbuhan, alam. Kita tidak boleh merusaknya, karena memang Allah menciptakan semua itu tidak sia-sia. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.